Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Mari untuk mempersiapkan renungan pagi, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi ini. Kami rindu mendengar kembali firman-Mu disampaikan lewat renungan pagi yang disampaikan oleh Gembala. Itu sebabnya berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu pelayanan yang diperhitungkan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Nah saudara, pelayanan kita akan dikenan Tuhan dan mendatangkan penghargaan dari Tuhan apabila kita melayani Dia dengan penuh kerendahan hati. Ada banyak orang Kristen menjadi sombong ketika sudah terlibat di dalam pelayanan. Tidak sedikit dari mereka yang mau melayani pekerjaan Tuhan, asalkan pelayanan tersebut terlihat oleh banyak orang. Secara kasat mata, memang tampak melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya motif pelayanan mereka adalah untuk kepentingan diri sendiri, mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Pelayanan yang berkenan adalah ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Jadi saudara, pelayanan yang benar haruslah berorientasi dan berpusat hanya kepada Tuhan, Sang Empunya ladang pelayanan. Nah, dalam melayani Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan akal atau kekuatan sendiri. Kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus, sebab melayani Tuhan itu tidak berbicara tentang kemampuan atau kehebatan seseorang. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, kesediaan kita untuk melayani itu jauh lebih penting daripada kemampuan kita. Tuhan memanggil dan memilih seseorang untuk melayani pekerjaannya, bukan berdasarkan kualifikasi manusia atau menurut ukuran dunia. Sekalipun kita adalah orang-orang yang sederhana, tidak terpandang, atau bahkan dianggap bodoh oleh dunia, Tuhan tetap mau memakai kita. Oh, haleluya. Pelayanan yang beroleh penghargaan dari Tuhan adalah pelayanan yang disertai dengan pertobatan. Itu yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Apalah artinya sibuk melayani jika kita sendiri tidak taat melakukan kehendak Tuhan? Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Upah besar Tuhan sediakan bagi setiap orang yang melayani Dia dengan penuh integritas dan kerendahan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami yang mendengar firman ini tentunya tidak sekedar menjadi anggota jemaat yang datang kebaktian lalu pulang, yang datang lalu pulang. Untuk itu seterusnya tidak Tuhan.
Karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami masing-masing karunia rohani dan talenta. Itu sebabnya kami harus mengambil bagian di dalam pelayanan gereja, yaitu salah satu jenis pelayanan seturut dengan karunia rohani dan talenta yang kami miliki. Namun, lewat firman-Mu di pagi ini, Engkau mengingatkan supaya dalam melaksanakan pelayanan, kami harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak menyombongkan diri dan mencari kemuliaan dan sanjungan manusia. Engkau harus semakin bertambah-tambah besar dan kami sendiri harus semakin bertambah kecil. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Engkau hargai. Terima kasih banyak Bapa. Kami doakan semua pelayan mimbar di gereja-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kriteria yang telah Engkau tetapkan. Dengan kerendahan hati, mereka memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memasyurkan nama-Mu, dan bukan untuk diri sendiri. Segala pujian hormat bagi Engkau kami serahkan aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami hari ini. Biar Tuhan sendiri yang pimpin dan berkati. Anak-anak kami semuanya, Tuhan juga akan menggembalakan mereka. Dan kalau ada jemaat yang anaknya belum di dalam Kristus, kami berdoa dan kami yakin sebagaimana firman-Mu, satu orang diselamatkan maka semua anggota keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu ajar kami mengajak dan mendoakan mereka. Segala pujian dan hormat kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.